di Jawa Barat. Hari ini Malina dari sekitaran Bandung, teman-teman. Nih, kita mau lihat keindahan salah satu masjid yang ada di Indonesia, yaitu Masjid Al-Jabar. Masjid ini diprakarsai oleh Bapak Ridwan Kamil ketika beliau masih menjabat sebagai gubernur di Jawa Barat. Nah, hari ini ketika beliau gagal di DKI 1, beliau kembali menjadi kurator IKN. Kita doakan beliau dalam seluruh kegiatannya, karyanya bagi NKRI tetap sukses dan tetap barokah bagi kemaslahatan. Nah, teman-teman, itu pintu masuk. Nah, biasanya di sini ada kereta, bayar kalau nggak salah 5.000 per orang hanya untuk puterin area masjid ini karena dia agak cukup besar, teman-temannya, ke belakang sono sampai sini. Nah, teman-teman. Tapi nanti masalahnya, nah, teman-teman, jangan kritisi busana saya ya, kedengaran saya. Ntar aku nggak tahu bluetoothku nyambung nggak, sebentar, nggak apa-apa, sorry ya teman-teman ya, ntar lupa. Nah, sorry teman-teman, tadi belum kita lihat kegiatan paginya kayak gini nih. Nah, ini menjelang bulan Ramadan, biasanya tingkat kunjungan juga orang-orang di sini semakin banyak. Kita mau lihat, ini orang ini pada jauh sekali lah. Aku mau tanya dia, ini areanya luas berapa banyak gitu. Taman Nabi Musa, ada Taman Nabi Musa. Nabi Musa punya taman tuh. Nah, huruf ini estetis mulai berkurang. Tolong huruf A-nya tolong kembalikan. Terima kasih, selamat pagi teman-teman. 196 orang yang ada di ruangan saya pagi ini sehat-sehat, baik-baik di hari yang Bandung ini agak berkabut hari ini, entah kenapa. Dari kemarin kayaknya Bandung hujan. Cakep ya. Yuk teman-teman muslimku seluruh Indonesia, kalau kalian ke Jawa Barat sempatkanlah singgah ke sini. Ini belum masuk ke dalam ruang yang dalam ya. Ruang itu ada ruang apa dah gitu dah. Pokoknya keren deh, soalnya waktu peresmian ini saya sangat menikmati tayangannya secara live. Dan ini kunjungan yang kedua kali. Teman-teman yang mau tanya boleh tanya, nanti saya bantu tanyain di sini. Keren Amerika ya, Amerika sih nggak usah dibandingkan lah ya dengan Bandung lah ya. Gimana sih, kumaha sih? Tuh ada kegiatan jarak jauh. Ngapain? Bisa nggak? Oh, lo lagi syuting ya udah. Lagi syuting. Teman-teman jangan kritisi busananya Mak Lina ya, karena saya tidak menggunakan pakaian muslimah kali ini khusus. Ya. Hari ini hari terakhir di Bandung. Jam 11 kembali ke Jakarta. Yuk. Gak enak lah liatin bokong gue. Sembarangan. Ya, thank you teman-teman yang sudah tap layar, yang sudah posting ulang. Yuk kita lihat. Lu pakai sepatu, lu mesti nenteng sepatu. Ini di atasnya nih antara minyak dan lumut nih. Gitu, lumut yang berminyak kayaknya ya. Soalnya hijau beralur-alur. Ini danau kalau nggak salah teman-teman, bukan sungai. Nih ada batas suci, jadi kalau masuk ininya ditenteng. Assalamualaikum Pak. Pak boleh izin saya ngonten ya? Boleh. Ya makasih Pak ya. Pak boleh tahu nggak? Pakai handphone biasa aja ya? Iya ini biasa kok. Saya pakai ini. Pak boleh tahu nggak ini luasnya berapa hektar sih? Kalau ini luas totalnya 25 hektar. 25 hektar teman-teman. Terus ini danau apa? Kalau ini ya danau ini aja. Danau untuk ini aja. Kapan sih tepatnya ini kemarin jadi? Ini dibuka resmi 2022. Berarti baru 3 tahun. Ya, jalan 3 tahun. Kalau ini
Pembuatannya dari 2017. Oke, pembuatannya 2017 teman-teman, tetapi diresmikannya 2023, memasuki tahun ketiga. Betul ya? Betul kan saya ya? Nah, ini mau masuk bulan Ramadan. Ada kegiatan khusus? Ada kegiatan paling bazar biasa sih. Pasar. Bazar. Pasar biasa diikutin oleh UMKM gitu. Ya UMKM. Berapa banyak biasa, Pak? Lumayan bisa 50 lebih. Oke teman-teman perhatikan ya, jadi Masjid Al Jabar juga menjadi berkah bagi masyarakat sekitar karena selama bulan Ramadan mereka akan mengadakan basar yang diikuti 50 kurang lebih UMKM sekitar. Betul Pak ya? Betul. Seru ya? Ya. Nah, berarti income buat masyarakat sekitar Pak ya? Masyarakat sekitar. Oke, selain ruangan utamanya untuk salat, ada ruangan apa yang umum itu boleh datang? Ya paling galeri Rasulullah. Oke, keren. Boleh ya? Berbayar nggak? Itu gratis. Kita Infak download terbaik aja. Ya, Oke, siap teman-teman. Aplikasi Sapa Warga aja diisi linknya di aplikasi. Oh, I see ya. Oke. Ya. Jadi jam berapa itu buka, Pak? Buka jam 10. Mulai dari sampai jam 10. 5, ya. Oke, jam 10. Oke. Teman-teman, untuk yang non muslim mungkin ya ada satu ruangan yang kita boleh melihat namanya ruang galeri Rasulullah. Dibuka dari pukul 10 pagi sampai jam 5 sore. Thank you, Pak. Saya jalan dulu. Makasih, Pak. Mari teman-teman yang ada kesempatan ke Jawa Barat, jangan lupa dong mampir ke sini. Rugi, ini salah satu aset NKRI ya. Harusnya teman-teman muslim begitu bangga memiliki ini. Harusnya. Lagi dibersihin. Nih, tempat jalannya tuh di sini nih. Look at them. Lagi di mana itu, Bu? Saya lagi di Masjid Al Jabar, Bandung, teman-teman. Tang 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 tang. Nah, jadi kita yang Kristen, ntar gue mau kasih. Nah, kita yang Kristen sih, ini tim yang pakai baju nih. Ini berani nih, nekat nih masuk ke lingkungan ini. Mantap jiwa kan, cakep kan, keren ya. Luar biasa dah. Nah, itu ada kegiatan biasanya dari pondok pesantren atau sekolah teman-teman, karena kelihatan anak-anak muda. Kayak gitulah kamu dulu. Kemana tadi? Oh, jauhnya dia ke sana tuh. Sana. Jadi kita kemana? Naik ke atas aja lah. Ini jam 10 baru buka. Enggak boleh, itu mereka kelompok per kelompok. Jadi kita cari tempat sendiri tuh yang atas yang kosong. Tempat penyimpan ini. Sepatu saya. Oh, di sini. Ya. Sini boleh. Pak, emang boleh titip beginian? Punten Pak ya. Soalnya kami belum pernah titip beginian. Nah, teman-teman, di sini ada tempat menyimpan sepatu dan sendal. Pak, izin Pak ya. Aduh, makasih banyak loh, dilayani dengan baik loh teman-teman di sini. Lu nggak rugi main ke sini lu. Gue mau lihat fasilitas tuh air minum. Sebaik-baiknya yang dibagi menurut Nabi adalah air di samping senyuman. Nah, Pohon kurma. ini pohon kurma, yakin Ya, lo? kurma ini. Iya kah? Ya. Pak, ini pohon kurma. Ya, teman-teman yang belum pernah lihat pohon kurma, pergi ke Al Jabar ya. Ternyata banyak pohon kurma. Gue baru perhatiin loh. Sampai ke ujung-ujung sana. Tadinya gue pikir palem-paleman biasa aja. Wah, keren lah. Mereka bisa datangin kurma sebanyak ini. Nah, kuisnya adalah siapa yang bisa hitung jumlah pohon kurma di Masjid Al Jabar dapat satu souvenir dari Lina Wijaya. Ayo hitung lo, ayo. Padahal dia sebenarnya kalau lihat patronnya gampang hitungnya ya. Kita naik yuk teman-teman yuk. Pohon sawit katanya. Ada yang bilang pohon sawit. Ini masuk ya. Nah, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, susterku. Iya. Di mana ini? Apanya? Saya lagi di Bandung, di Masjid Al Jabar. Cakep kan? Kirain lagi di luar Iya negeri. dong. Wes, kirain lagi di luar negeri katanya. Padahal ini cuma di Bandung. Memang Selasa di luar negeri. Selasa di luar ini negeri. Di Bandung ya. Ini Masjid Al Jabar dirancang sejak 2017 oleh Pak RK ya, Ridwan Kamil, waktu itu masih jadi gubernur, tapi diresmikannya 2023. Saya peresmiannya lihat nonton saya soalnya
menyaksikan. Makanya saya tergerak dan menghimbau teman-teman untuk datang ke sini. Ini kalau lagi sunrise cakepnya minta ampun teman-teman. Langit dari gelap menyembul merah-merah merona terus terang benderang. Tapi kayaknya Bandung dalam 2 hari ini keadaannya berkabut hujan. Apa yang mau ditanya Bang? Silakan. Lu mau ikut dengar pakai ini? Lihat dulu. Saya baru lihat loh. Yang Bandung Katanya jawab, kayak begini. ada yang jawab 12 pohon, betul nggak? Salah. 12-nya bentar. Ya, jadi teman-teman yang bisa menebak berapa banyak jumlah pohon kurma yang ada di Masjid Al Jabar, itu dapatkan souvenir dari Lina Wijaya. Nah, 12 salah teman-teman. 36. Kita pun kan nggak tahu. 36 enggak. Kalau lihat patronnya bisa dihitung. Ini ada berapa kotak? Ini kan gerbang utama ini. Sama juga sama. Enggak ada. Ini doang. Iya, ini aja utamanya aja dipasang. Enggak, udah nyampe segitu. Ya makanya. Karena Eh, ini betul nggak jumlahnya kali? Coba deh. Hah? Nggak lu hitung, betul nggak jumlahnya kali? Coba lihat dulu. Ayo teman-teman. Nah ini mereka lagi ada kegiatan. Nah setahu saya tower ini, Bang, boleh tanya nggak? Kita tanya ya. Abang, ini tower ini ada isinya nggak? isinya lampu, Bud. Bukan perpustakaan atau apa? Oh, enggak. Jadi cuman kosong gitu doang untuk maintain gedung. Terus ada perpustakaan nggak di sini? Ada. Di mana? Di ruang yang Nabi itu? Ya, tapi belum bisa dipakai. Ya jam 10 toh. Oke. Kalau perpustakaan belum bisa dipakai, Oh. tapi kalau galeri Rasulullah udah bisa. Tapi jam 10 katanya. Jam 10 siang. Oh, emang nanti ada perpustakaan di sini? Bakal ada. Tempat Bakal apa ada atau ini, gimana? Bu Lina? Ini masjid terbesar di Jawa Barat, betul? Bisa muat berapa kapasitas? 36.000 mungkin. Teman-teman dengerin tuh, 36.000 ya. Itu di dalam atau termasuk di luar? Di dalam. Kalau sama yang di luar? Oh. Tak terhingga ya, tak terhingga teman-teman, luar biasa toh. Nah ini salah satu aset NKRI, tepatnya ada di Jawa Barat. Mari teman-teman lestarikan, jaga, rawat bersama-sama, bayar pajak yang benar. Kalaupun ini pembangunan yang menguras pajak, mari kita selesaikan bersama-sama. Karena ini kan bisa untuk 7 generasi, asal dirawat dan dijaga. Kita mau ke ruang galeri Rasulullah, tapi bukannya jam 10, nggak tahu nih keburu nggak. Ya, soalnya jam 11 saya mesti balik ke Jakarta. Nah dia di Apits kalau nggak salah, Bang, ini ada berapa tower? Bang, atau tower ini ada berapa Bang? 4 atau 2 doang? 4 ya? Nah ada 4 teman-teman, ini ada 4 berarti 4 sudut, 4 arah mata angin. Tuwing, dia kan kayaknya kotak nih. Yuk kita jalan-jalan yuk, apa sih yang ada di sono? Kita kan nggak masuk ke dalam. Boleh sih masuk ke dalam, tapi kita memilih untuk tidak. Tadi malam itu teman-teman hujan banjir nih, jadi abang-abang ini pada buangin air yang menggenang karena hujan tadi malam. Wah keren ya, keren kalau nggak hujan ya. Dulu saya udah pernah kesini 1 kali teman-teman, dan waktu itu saya memang sengaja menyongsong fajar di sini. Cakepnya minta ampun, nih kita lihat kota Bandung dari kejauhan. Tuing. Nah, Lina Wijaya mah ada-ada aja, orang explore gereja deh, explore masjid ini di nasibnya orang pendek ini. Nggak lihat. Ini sebenarnya bukan danau, ini kan karena banjir tuh kan orang lewat nggak, betul nggak? Bukannya buat orang lewat-lewat. Nah, nanti kan dia mau Ramadan nih, dia mungkin basarnya di sepanjang ini kali ini teman-teman. Ada 50 UMKM no. Wah keren. Ya, tuh tower yang ada di belakang. Dia kalau malam ini cakep banget loh dari jauh loh. Pasti teman-teman bisa lihat lah postingan orang-orang yang kalau malam Al Jabar seperti apa. Ini mereka buangin air yang menggenang hujan tadi malam nih loh. Ini air nih loh menggenang tadi malam hujan.
Ini semuanya marmer. Nah, ini air. Mahal ini. Iya, marmer sama kayak di GRI kan marmer semua. Cuman tinggal pilihannya aja mau marmer apa. Nah, inilah yang dibersihkan oleh abang-abang ini karena hujan tadi malam. Dan ini mereka sifatnya volunteer ya, sukarelawan ya. Mereka sukarelawan teman-teman. Kita mesti siapkan infak loh. Infak nanti terakhir. Nanti terakhir ya. Yuk kita mau kemana? Mau ke dalam. Sebenarnya boleh ke dalam, tidak ada masalah. Boleh. Cuman cewek di sebelah sini, setahu saya, cowok di sebelah sana. Tuh ada tulisan pintu masuknya. Jadi pintu masuk pun dibedakan teman-teman. Pintu masuk apa aja dibedain. Tidak boleh masuk bareng-bareng. Jadi waktu kunjungan saya ke sini ini benar-benar full manusia. Tadinya nggak kelihatan karena datangnya masih gelap. Begitu udah mulai terang, jadi berasa kayak di Bromo. Bromo itu pada ngumpul di atas tuh masih gelap, nggak kelihatan kiri kanan. Begitu mataharinya keluar, wah kiri kanannya manusia semua teman-teman. Oke, saya akan cari tempat untuk duduk. Saya akan menjawab banyak pertanyaan bagi teman-teman yang pengen bertanya. Tuh, area salat perempuan. Pintunya ditutup. Yalah, tapi nggak dikunci kok. Karena ini lagi dibersihinnya bolak-balik. Yang sana pintu untuk laki-laki. Entah berapa panjang ini nggak tahu. Cuman semua pintu kan biasanya dibuka, cuman dikasih batasan. Ada berapa banyak pintu sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa pintu sih? Oh 7 aja. 7 atau berapa? Kalau 8 nggak tahu berapa banyak tuh laki-laki. Wah, mereka lagi ada kegiatan teman-teman. Yuk cari tempat duduk yuk. Lu mau ngonten nggak? Gua mau jawabin pertanyaan orang. Ntar dulu cari yang nggak basah. Kita mau ke dalam. Lu kalau mau ke dalam lu lewat cowok, gue lewat cewek kagak bisa nyambung. Cakep. Suka aja ke sini. Itu stadion. Mana? Ada stadion. Iya ya, sono apa ya? Stadion Persib kali. Nggak tahu gua. Bisa di zoom. Bisa di zoom tuh, tapi nggak tahu itu apa. Mana ya abang-abangnya ya? Apa? Abang-abang, gua manggilnya abang-abang. Kalau di sini harusnya bukan abang-abang, tapi akang-akang. Nggak ada petugasnya. Mau nanya bapak ini aja. Pak, punten, boleh tanya nggak Pak? Pak itu stadion apa Pak yang gede sana Pak? Yang gedung sana gede itu apa Pak? Oh, itu stadion Persib. Oh, stadion Persib itu yang terkenal ya. Oke, itu stadion Persib teman-teman ya. Gue bantu zoom lagi dah. Dari kejauhan tuh kelihatan gede sekali. Ini karena kabut aja Pak ya. Kalau nggak kabut kelihatan jelas ya. Jelas. Oke deh, thank you Pak ya. Saya sudah tanya. Benar, dugaan lu benar. Benar. Siap, Anda benar. So, di mana kita akan? Itu bisa duduk di situ. Santai. Ayo. Semoga nggak basah. Nggak sia-sia lah Ridwan Kamil bikin ginian ya nggak? Banyak manfaatnya buat Ya, banyak manfaatnya bagi banyak orang. Nggak mesti orang Islam, orang Kristen juga menikmati keindahan. Menikmati keindahan sebuah arsitektur itu berkat loh teman-teman. Jadi kita bisa belajar bagaimana tingkat kecerdasan manusia, kreator kita yang Allah yang adalah kreator dan kita juga adalah peta teladan Allah juga bisa menjadi seorang kreator, pembuat, perancang. Kalau di sana view-nya langsung. Wow. Tuh, tapi ini nggak pakai kubah sih. Karena bentuknya seperti Iya. udah tuh. Nah ini tadi ya pertanyaan teman-teman, berapa banyak pohon kurma yang ada di Masjid Al-Jabar? Udah itu pertanyaannya, yang bisa jawab silahkan. Pasang nggak sih? Ini nih kursinya nih, marmer batu semua. Jadi di sini tidak ada plastik-plastikan, tidak ada besi-besian, kecuali nona besi. Nah, gua live-nya ngadep mana? Sauna apa sono bagusnya?
Ya udah, gue kesono ya teman-teman ya. Siap. Tapi aku oke dah. Saya siap jawabin teman-teman. Ada yang mau naik nggak? Ada yang mau nanya nggak? 36 pohon Bu, bener nggak? Kayaknya salah deh. Salah ya Abang Dak ya. Lokasi apa ini Hartati? Ini namanya Masjid Al Jabar di Bandung. Ini ikonnya Jawa Barat. Jadi teman-teman kalau ke Jakarta jangan lupa Istiqlal ikonnya. Kalau ke Jawa Barat jangan lupa Al Jabar. Nah itu ya teman-teman. Salah. Ya 36 salah. Silakan. Ini di mana? Udah dijawab ya. Ini Masjid Al Jabar di Indonesia, ini di Jawa Barat teman-teman. Banyak yang bilang kayak di Amerika. Malina lagi di Amerika ya. Amerika sebelah mana? Orang di Jawa Barat. Oh, pokoknya pertanyaan kuisnya pagi ini adalah berapa banyak jumlah pohon kurma yang ada di Masjid Al Jabar. Ini benar-benar pohon kurma teman-temannya ditanam. Nah, kalau teman-teman lihat dari masuknya tadi pasti tahu patronnya. Ya, kalau tahu patronnya tinggal dikalikan aja berapa pasti dapat jawabannya. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke, silakan. Nah, terima kasih teman-teman yang tap layar, yang share live. Ayo dong. Kita menunjukkan toleransi itu dengan tulus ya. Jadi bukan cuma ngoceh-ngoceh di sosmed, tapi kita berani datang, kunjungi, sapa mereka, ngobrol dengan mereka, ajak mereka berbicara ya, no problem. Karena biar bagaimanapun mereka inilah nanti yang akan berbaur, setiap kita inilah nanti akan berbaur bertemu dengan masyarakat yang majemuk. Ya, makanya boleh balul tapi jangan permanen. Salah 6 pohon. Benoa, kamu mengatakan ini adalah masjid hasil utang. Tidak ada aset di Indonesia ini yang tidak berutang. Permasalahannya kamu bayar pajak enggak? Kalau kamu bayar pajak, maka kamu tidak perlu pusing. Nah, kamu udah ngomongin utang negara tapi kamu enggak bayar pajak. Itu akan mempermalukan dirimu sendiri. Ayo dong bayar pajak. Pajak motor kek, pajak PBB kek, pajak mobil kek. Ya jangan ada yang nunggak ya, lu jangan ngomong doang lu. Cie, teman-teman yang iri nggak, teman-teman yang iri yang nggak, teman-teman yang nggak kesini itu jangan iri, mending mikir hitung. Kuis pagi ini adalah berapa jumlah pohon kurma yang ada di Masjid Al Jabar Jawa Barat. Pemenangnya dapat souvenir dari channel Lina Wijaya. Silakan. Thank you 133 orang yang masih ada di sini. Ih, kumaha sih jadi orang mau irinya nggak habis-habis tar. Gue tadi lupa bawa stand. Ada kok di troli itu. Ntar ya. Nah. Capek gue megangin. Ntar. Gue mantaunya dari sini. Baru dah. Apa katanya? Anak-anak kesinilah. Anak-anak kesinilah. Bapak-bapak kesanalah gitu. Iya. Gak tahu nih dari komunitas mana ya. Kayaknya santri lokal. Ya, coba lepas bisa nggak? Bisa. Oh ya udah. Ya sok mangga teman-teman, apa yang mau ditanya? Yuk ngobrol cantik yuk pagi hari bersama Mak Lina. Gue kan jarang-jarang live teman-teman. Karena lagi ada di lapangan. Hasil dari penyelewengan dana katanya. Waduh. Jangan gitu dong. Lu ngomong aja penyelewengan dana. Rapiin. Nah ini kan kelihatan kan. Nah lihatlah aktivitasnya tuh. Santai. Lu mau pakai ini nggak? Gak usah. Kan kali ini. Enggak, kalau lu ngomong kan jadi bisa ke situ. Oh kedengaran kecil aja. Aku bantu tetap layar aja. Ya silakan teman-teman. Nah ini kegiatan mereka pagi hari ya. Jadi ini kayaknya mahasiswa atau anak-anak dari pondok pesantren. 99 pohon bener nggak? Ah enggak, itu kebanyakan itu. Kebanyakan teman-teman ya. Ntar ya saya coba tanya petugasnya lagi. Tapi kalau lihat dari pintu depan belakang, karena kan dulu saya pernah kesini ya. Saya pernah muterin
20 berapa? 20 hektar, 20.000 hektar tadi atau gimana? Luasnya ini tadi. Katanya sih itu 20-an. 20. Ya, jadi kalau muteran ini memang ada keretanya teman-teman. Nah, waktu itu pernah muter belakang itu nggak ada, berarti cuma di depan. Kalau cuma di depan nggak sebanyak itu, nggak sampai 99. Benar kan tadi gue bilang kan? 1, 2, 3. Iya, tapi kalau misalkan ininya pohonnya, itu kan ada yang cabut tuh itu. Maksudnya kecabut gimana? Itu yang itu nggak keisi pohon, itu spot-spotnya. Oh, satu hilang. Satu hilang. Ya kita kalau kita ngikutin pola atau patron, ya kita anggap aja ada. Oke, boleh? Iya. Ya udah ya. Anggap Jadi aja kan ada ya. Full semua. biar dia nggak ganjil ya. Nah, itu clue-nya teman-teman, dia tidak ganjil. Maka dia genap. Berarti benar kan tadi gue bilang Benar. kali. Nah, benar. Iya. 43 pohon salah, 12 salah, 17 salah. Dia tidak ganjil teman-teman, dia genap. Kita lihatnya genap itu, karena ada tempatnya juga genap. Nah, yang mau naik ke atas silakan. Terus ada wanita, banyak wanita pria di sini dibebaskan. Cuman kalau mau masuk salat pintunya yang dibedakan teman-temannya. Saya pribadi belum pernah masuk ke dalam. Ada keinginan waktu yang pertama itu bisa masuk tapi nggak pengen masuk karena lagi live juga, lagi kuis. Lu aja nanti masuk coba di sini. Iya, ntar masuk. Nah, tuh teman-teman. Banyak sekali orang dari luar kota ke sini. Mereka biasa pakai bis rombongan. Ini di mana? Di Bandung kan ini betul. Ada 13 salah. Si Doraemon itu teman lo? Siapa? Akun Doraemon. Doraemon. Nggak tahu. Dia titip salam. Tapi gua nggak tahu itu siapa. Untuk siapa? Untuk lo. Nggak tahu Doraemon. Ya, Maaf kalau Doraemon. nggak tahu ya. Salam lo ditolak, dia nggak kenal lo. Pakai nama asli lah. Pakai. Nggak kenal loh orang. Nyokap. Oh, nyokap. Iya. Iya kata nyokap. Kenal kalau nyokap. Nah, kalau nyokap mah iya kenal, sorry ya nyokap. Mohon ampun. Jangan dibilang anak durhaka. Iya, puji Tuhan. Iya. Agus jangan bilang hasil utang. Lu kayak kagak pernah ngutang aja. Pertanyaan gue sekarang, lu bayar pajak kagak ke negara? Lu kagak bayar pajak aja. Lu yang ngutang sebenarnya. Lu ngutang sama negara, lu kagak bayar. Nah, kalau negara bangun aset harus ngutang, itu sesuatu yang lumrah, betul nggak? Iyalah. Ya toh, Wajar loh. kan untuk masyarakat. Ya gimana sih lu Gus? Lu sebenarnya Islam atau enggak sih? Yang penting dibayar. Itu aja. Yang penting utangnya dibayar, nggak kayak lu udah ngutang kagak bayar pajak. Emang enak lu pagi-pagi ngatain orang ngutang. Lu ngutang, coba tanya bini lu berapa banyak utang atau di warung. Gimana sih? Makanya lu tuh jangan cari masalah pagi-pagi. Orang tuh bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kenapa Indonesia memiliki masjid yang bagus gitu dong. Gimana sih lu? Jadi umat tidak bersyukur, nih jadi umat yang nggak baik ini. 5 salah. Nih ada yang benar jawabannya. Nah, itu kasih lah. Oke, Kasih. Erna, selamat jawabannya benar. Boleh di DM, nanti kita kirim souvenirnya. Oke, selamat buat Erna pagi ini yang berhasil menjawab kuis kita. Berapa banyak jumlah pohon kurma yang ada di pelataran atau halaman depan Masjid Al Jabar. Kasih tepuk tangan dulu dong. Pencet di kolom di bawah, tepuk tangan buat Erna. Erna boleh dengan saya. Ya, tepuk tangan. Oh, ada Abang Da juga katanya yang merasa dia jawab duluan 20. Bukan ini. Ini di bawah di. Ini efek nih. Oh, efek. Suara. Enggak, bukan. Ini. No. Tar teman-teman, operator aku baru. Nah. Oke. Selamat bagi yang benar. Ya, oke. Ini orang pada sirik aja bilang utang-utang mulu. Gimana sih tanggapan lu kalau negara berutang? Makanya lu pakai ini lagi lu biar mereka dengar. Wajar kalau negara berutang itu. Yang penting dibayar.
Ini kita tanya satu anak muda yang ada di sini ya. Ya dia KTP-nya Islam sih teman-teman, tenang aja ya. Aman. Ya saya ini Islam. Oke. Pertanyaannya, gimana pendapatmu jika negara berhutang untuk membuat Masjid Al-Jabar? Wajar lah, semua negara pasti berhutang. Bahkan negara paling maju sekalipun Amerika utangnya lebih banyak dari kita. Jadi kalau utang itu dipakai untuk bikin ini namanya fasum ya teman-temannya, fasilitas umum. Salah satu fasilitas umum itu ada rumah sakit, ada tempat ibadah, ada transportasi ya, itu fasilitas umum namanya. Bagaimana pendapatmu jika negara berhutang demi fasilitas umum yang bisa dinikmati dari berbagai kalangan, dan saya yakin dari luar negeri juga mungkin main ke sini, gimana? Ya bagus, dipakai untuk hal-hal yang seperti ini yang jelas gitu loh. Berhutang jelas uangnya kemana, yang penting dibayar dan tidak dikorupsi, udah. Tuh perhatikan teman-teman, gini ya, sorry to say, kalaupun ada riak-riak di dalam sana korupsi kecil-kecilan, yang penting ini gedung berdiri. Lu lihat dulu nih gedung berdiri dan bisa dipakai masyarakat. Nah kalau gedung ini sudah berdiri dan mendatangkan kemaslahatan, pertanyaannya, lu sudah bersumbangsi apa? Lu punya kontribusi apa? Nah lu kalau cuma ngoceh tapi nggak punya kontribusi, coba kamu sekarang ke kamar mandi, wudhu, sholat duha deh. Nah iya itu. Karuan deh, daripada lu komen yang enggak. Jangan jadi orang yang mudarat ya. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat, bukan yang mudarat. Kalau nggak salah pakai dana COVID. Ingin punya tapi nggak mampu, akhirnya ngutang. Yang ngutang siapa? Yang menghutangi siapa? Nah teman-teman silakan tanya jawab lewat typing. Silakan aja. Silakan diskusi ya. Nah, kalian diskusi, saya memantau dari sini dan membantu membacakan. Siapa yang berhutang kepada siapa? Nah, silakan. Tapi bagi saya pribadi teman-teman, kalau ini proyek pemerintah, setahu saya yang memprakarsa ini memang Bapak RK atau Ridwan Kamil saat dia menjadi Gubernur Jawa Barat. Ya. Selama itu untuk kepentingan umum seperti ini, dan ini kan sifatnya jangka panjang. Kira-kira menurut lo ini bisa bertahan berapa lama? Kalau di maintenance bisa ratusan tahun ini. Nah, perhatikan teman-teman, kalau di maintenance dengan baik, dirawat dengan baik, ya masyarakat ikut mendukung, 7 turunan, oke, setuju? Bisa. Nah, 7 turunan masih bisa beribadah di tempat ini. Apa nggak senang tuh? Kalau uang COVID berarti uang rakyat. Kalau dia berhutang kepada rakyat kan sudah dibayar kepada rakyat. Ketika bangunannya benar-benar ada dan rakyat bisa menggunakannya, setuju nggak? Setuju. Kecuali kalau dia pakai uang rakyat tapi hasilnya nggak ada, terus rakyat boleh dong teriak-teriak. Nah ini rakyat dari mana-mana, saya pribadi rakyat Indonesia loh, saya pribadi menikmati keindahannya. Lalu pemerintah salahnya di mana? Ini yang ngomong utang ini mesti kembali lah. Apalagi si Gaisani bilang rakyat mayoritas Islam, maka berutang kepada rakyat Islam. Lalu rakyat Islam membayar pajak. Lalu pemerintah bayarnya kemana? Bayarnya ke rakyat Islam lagi kan, dengan membuat bangunan ini benar-benar real, bukan hanya wacana. Nah jadi sebenarnya pemerintah udah bayar belum sih kepada rakyat Islam? Ketika rakyat Islam ada di Jawa Barat sekitar, bahkan di luar pulau Jawa sekalipun, itu bisa datang ke sini dan menikmati keindahannya. Saya tanya jujur deh, sebenarnya pemerintah sudah bayar belum? Kira-kira? Yo jawab. Silakan teman-teman jawab. Saya sudah kasih uraian itu supaya teman-teman bisa paham apa yang dimaksud dengan utang berutang. Gue tidak guys ini ngotot kalau caranya nggak bayarnya gitu. Ya sekarang Bayarnya nggak gitu caranya? nggak, maksudnya gini, lu kalau hitung-hitungan rupiah ya emang harus rupiah bayar di rupiah. Cuman yang maksudnya rupiah itu benar-benar real, ada wujudnya. Iya, bisa Ada dinaikin. orang yang berutang. Contoh ya, apa sih coba gua lupa dah. Bangunan yang mangkrak. Bangunan yang mangkrak. Nah, pemerintah utang pakai tapi mangkrak. Itu salah satunya tuh waktu itu reklamasi loh ya. Ya. Pelebaran pulau itu sempat mangkrak. Ya, itu uang negara, itu uang rakyat. Oke, itu salah satu contoh mangkrak toh. Tapi ini nggak mangkrak teman-teman. Ini nggak mangkrak, sekali lagi ini nggak mangkrak. Ya udah pakai 3 tahun loh. Lu masih bilang mangkrak. Bahas apa sih katanya? Bahas utang Al-Jabar. Siapa juga yang ngebayar sok-sok. Aduh. Harus ya sebanding gereja pun harus ada berdekatan.
Untuk rumah sakit. Coba lu baca deh. Apa lu mau jawab terserah lah. Mau masalah utang gue males dah. Si Gaisani ngotot cara bayarnya nggak gitu. Gini aja deh Gaisani, harusnya lu yang duduk dalam pemerintahan Jawa Barat. Bukan lu cuma ngoceh-ngoceh depan kamera. Ini ada satu lagi yang saya mau tanya. Pak, izin Pak, boleh kesini nggak? Mau wawancara? Boleh ya? Nah, ada warga lokal ya. Ini ada warga lokal yang kita akan coba tanya-tanya, dan beliau cukup master di bidangnya. Karena beliau ini seorang sarjana teknik, sarjana ekonomi, dan MBA di kelasnya di bidangnya. Dan beliau juga memang warga lokal. Kita nggak perlu syuting orangnya ya, teman-teman ya. Nah, ini mikrofon. Selamat pagi apa bahasa Sunda? Apa? Sugeng apa? Cepatlah nih orang Sunda apa-apa. Lupa. Punten Pak, permisi. Izin pasang mikrofon dulu. Pak, boleh tanya? Iya. Saya nggak perlu tanya nama Bapak, tapi Bapak asli warga Bandung. Asli warga Bandung. Boleh dikencengin suaranya Pak? Suara Bapak yang dikencengin, bukan headset saya dipegang-pegang. Monggo Pak, silakan duduk Pak. Asli Bandung Pak. Asli Bandung Pak. Gimana Pak? Apakah betul masjid ini dibangun dengan berutang? Iya. Jadi ada apa namanya? Ada bagian yang memang itu waktu itu dari beberapa agniya atau orang yang memiliki dana ya, baik secara perorangan maupun secara kolektif itu memberikan pinjaman. Jadi selain infak juga pinjaman. Menurut Bapak prosentasinya banyakkan infak atau banyakkan utang? Saya sendiri nggak tahu kalau secara prosentase seperti apa. Bapak suaranya boleh kencengin. Teman-teman suaranya jelas nggak? Bantu dilihat di typing, suaranya jelas nggak, tanyain. Suara narasumber jelas nggak? Jelas nggak? Coba jelas suaranya. Suara saya jelas. Oke Pak, saya lanjut. Jadi Bapak nggak tahu prosentasinya? Saya nggak tahu persis. Oke. Ini beberapa netizen tanya. Ya, Itu kan hasil utang. Dana COVID dipakai ke sini. Kira-kira Bapak setuju dengan tuduhan-tuduhan itu atau gimana? saya sendiri sih nggak setuju seperti itu. Jadi itu memang dari beberapa pinjaman, beberapa itu dari agniya gitu ya. Jadi kalau dana COVID di sini kan nampaknya itu tidak gitu ya. Karena kalau dana COVID Jawa Barat setahu saya gitu ya. Misalkan yang waktu itu dikumpulkan melalui Jabar Respon begitu ya. Ya itu memang disalurkan untuk Oke teman-teman, perhatikan ya. Jangan suuzon, jangan menuduh. Walaupun persentase utang dengan infak kita tidak tahu persis, tapi setidaknya Bapak setuju nggak bahwa utang itu sebenarnya sudah dibayar kepada masyarakat melalui gedung yang tidak mangkrak? Iya. Oke, silakan Pak uraikan Ya, maksudnya. jadi begini, gedung ini bukan hanya bernilai ibadah ya, tapi kalau bagi masyarakat yang sangat ya saya sebagai warga lokal gitu menilai bahwa gedung ini bernilai ya prestise juga jelas. Prestis maksud Bapak? Ya, itu orang Sunda bilangnya prestise. Oh, prestis. Kumaha? Begitu ya. Ulang Maafkan Pak. saya orang Sunda. Warga lokal. Ulang Pak. Gimana Pak? Prestise. Prestis. Prestis lah begitulah. Ayo oke, prestis. Oke, prestis yang- sebenarnya prestis. yang- Oke lah, yang silakan Pak ketiga- lanjut Pak. Yang ketiga, Jadi ketiga sejarah, prestis, apalagi ibadah. ekonomi. Ibadah, sejarah, prestis, Ya. ekonomi. Ya, Kenapa jadi ekonomi? Ya sekarang kita lihat dari sini berapa dari kita lihat tadi barangkali ada pekerja-pekerja yang bekerja setiap hari di sini maintenance gedung ini. Kemudian yang kedua, berapa banyak kunjungan ke sini gitu ya. Tapi Pak, kunjungan ke sini gratis loh. Betul, kunjungan ke sini gratis. Tapi Jadi apa dong yang parkirnya bisa menjadi banyak. penghasilan mereka? Nah, kita lihat tadi mereka selain bawa makanan sendiri, kalau yang jauh itu jelas makan di warung-warung di sekitar sini. Jadi kita lihat barangkali kalau nanti sempat di shoot ya bahwa di sekitar sini
tiba-tiba saja gitu ya. Ini tadinya sawah semua. Oh ya? Betul. Tapi ada danau, Pak. Danau ini buatan. Bagaimana mungkin danau di tengah sawah atau sawah di tengah danau? Danau ini adalah buatan. Jadi memang danau ini buatan. daerah Gede Bage ini, daerah Tegaluar ini adalah karena Bandung itu adalah cekungan ya, cekungan Bandung, Danau Purba. Nah sehingga kalau pada musim hujan daerah ini memang rawan banjir. Oh, Jadi seperti sebenarnya secara ide sejak zaman Belanda desain ini adalah desain danau. Karena kenapa? Karena limpasan dari pegunungan yang mengelilingi ini yang sebenarnya merupakan kaldera, ini merupakan kaldera, itu akan turun ke sini sehingga ini adalah daerah rawan banjir. Nah, sehingga dengan demikian ketika dibuatkan danau buatan di sini, ini juga diharapkan dan dengan drainase yang lebih bagus, ini diharapkan bisa menjadi salah satu pengendali banjir juga. Oke teman-teman, jadi ada maksud dan tujuannya. Pak, kita iklan dulu, Bapak silakan minum. Saya ada ubi cilembu, ada teh kotak. Monggo Bapak tadi datang ke sini ngapain, Pak? Salat duha. Sholat duha, oke teman-teman. Nah, tadi teman-teman saya tegasin ya, pemenang kuis ada Abangda dan akun Erna. Silakan men-DM, nanti tim akan mengirimkan souvenir. Teman-teman tadi sudah dengar sendiri ya, warga lokal ini bukan warga lokal sembarangan. Ya, jadi beliau juga termasuk orang yang aktif dan mengerti bagaimana perkembangan di Jawa Barat, di Bandung terutama yang sekitar. Jadi keterangan yang beliau sampaikan teman-teman sudah dengar sendiri dan saya yakin itu bisa dipertanggungjawabkan karena tidak sembarang bicara. Dan kebetulan beliau tadi sudah mengatakan bahwa gedung ini berdiri bukan hanya tentang ibadah, tapi ada sejarah, ada ekonomi, dan ada prestige atau semacam harga diri Jawa Barat, betul? Iya betul. Ya, betul ya Pak ya? Betul. Oke, jadi kita berbicara tentang harga diri Jawa Barat nih. Woi Jawa Barat, berapa harganya? Ya gitu ya. Pak bisa ditebak nggak kira-kira harga prestise ini? Apa? Ya ini kan sekitar 2 triliun lah ya. Oh, dananya sekitar 2 triliun tuh teman-teman. Tadi yang ngomong utang-utang berarti kalau 2 triliun kalau di-50-50kan sama infak, taruhlah utang negara itu sebenarnya cuma 1 triliun toh. 1 triliunnya infak dari masyarakat toh. Iya. Nah, jadi yang ngomong utang tadi jangan lupa bayar pajak ya. Lu ngomong utang lu aja nggak bayar pajak sembarangan. Oke Pak, apalagi yang perlu diketahui oleh masyarakat Ya, luas Pak jadi di sini, melalui akun Lina kalau Wijaya. kita lihat detail rinci, tadi barangkali kalau untuk dilihat di dalam gitu ya, baik ornamen atau apa gitu ya, secara interior Boleh maupun masuk, Pak? eksterior. Saat ini kebetulan nanti jam 8 baru buka lagi karena ini lagi dibersihkan di area Ya karena dalam. basah itu ya Pak, habis hujan dari malam. Kemudian di area dalamnya juga sedang dibersihkan, nanti baru jam 8. 8 boleh masuk di jam piro. Di jam 7, berarti masih 1 jam dong. Kemudian Saya izin kru nanti boleh masuk ke dalam Pak ya. boleh. Bersama Bapak temenin ya. Iya, Bapak pakai masker boleh? boleh. Bapak tidak perlu diekspos boleh? Boleh. Oke, Bapak enggak perlu pansos ya. Iya, Yang penting keterangan Bapak. betul. Ya, teman-temannya. Ini ada dari 27 kabupaten kota ini, ornamen-ornamen semua dipakai dari perajin-perajin UKM. Oke, saya ulang Pak. Dari 27 Kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. ya, kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, apanya yang dipakai? Ornamen apanya? Ornamen. Maksudnya seni budaya. ornamen tuh apa, Cok? Kayak gini lah. Misalkan kita lihat kalau di Jawa Barat ini ada batik Tasik, Oh. ada batik dari Garut, Lihatnya dari mana ornamen itu salah satunya, Pak? di dalam ya. Kalau yang Jadi, ini? Yang luar-luar ini bukan? Ya, ini nanti. Bukan. Oh. Ya ada ornamen Timur Tengah jelas yang dipakai. Ih, keren ya, di sini, ntar gitu lu ya. masuk ya. Ya, Lewat ini ntar aja kita yang masuk. cowok ya, gua nggak ikutan. Soalnya baju saya tidak muslimah nih, Pak. Oh, iya. Banyak aurat saya terbuka. Kita menghargai lah. Nah, saya menghargai lah, saya menghormati biar cowok aja masuk. Ya, jadi kita lihat di sini juga ada ornamen-ornamen yang dipadukan dengan ornamen Timur Tengah gitu ya, motif-motifnya. Nah, tapi dibuat lokal gitu. Jadi misalkan dari bahan kuningan, ada dari bahan stainless steel gitu ya. Kemudian dari bahan-bahan. Bapak kencengin lah Pak mulutnya Pak. Suaranya. Bukan ini- itu yang dipegang Pak. Maaf ini lagi rada ini habis flu jadi beginilah suaranya. Pak, Bapak terganggu nggak saya wawancara? Enggak terganggu. Ya ini demi umat ya Pak ya. Jadi Iya. penonton itu mengerti Iya. ketika mereka menuduh pemerintah Jawa Barat berutang hanya untuk sebuah rumah ibadah. Tapi bagi pandangan saya yang notabene non Muslim, pemerintah tidak berutang. Ketika
ketika bangunannya itu tidak mangkrak, teman-teman. Bangunan tidak mangkrak, kira-kira menurut Bapak sejak 2017 dirancang, 2023 diresmikan, masuk tahun ketiga, menurut Bapak kira-kira sudah berapa juta orang masuk ke sini? Ribu atau juta terserah Bapak, kira-kira 100.000 lah. berapa? 100 paling sekitar berapa ya, ada 500 ribuan lah. Oke teman-teman, 500.000 kita, ini kan kira-kira ya, 500.000 dalam waktu 2,5 tahun itu sudah masuk umat muslim maupun turis ya, kita nggak tahu ya, datang ke sini, pokok 500 saja. Kebayang nggak teman-teman kalau satu orang itu infak terbaiknya 50.000, hitungannya berapa Pak? 500.000 dikali 50.000. Apapun itu hasilnya, teman-teman bisa pikirkan. Ternyata masyarakat itu tidak merasa ini adalah sesuatu beban. Justru ada sukacita mau datang ke sini dan mau berbagian. Jadi yang ngomong utang itu harusnya kalian ngerti. 500.000 orang itu mendapatkan manfaat dari gedung ini. Sejatinya pemerintah udah bayar utang itu kepada masyarakat secara real karena bangunan tidak mangkrak. Walaupun hitung-hitungan di atas kertas belum beres, betul Pak? Setuju nggak Pak analisis? Oke ya, jadi silakan Yang Pak. kedua juga saya akan sampaikan di sini bahwa ini adalah dirancang menjadi sebuah kawasan yang apa, Pak? nantinya menjadi kawasan pusat pemerintahan Jawa Barat. Oh ya? Jadi nanti akan ada pemindahan. Oh ya? Betul sekali. Itu Pindahnya yang di gedung ini atau areanya doang? area. Jadi ini Tapi menjadi berarti salah- bikin gedung baru dong? betul sekali Oh, gitu oke. ya, karena yang saat ini gitu ya itu dinilai sudah tidak terlalu mendukung Jawa Barat ya, bukan Bandung. Bandung. Oke, perhatikan teman-teman, pemerintahan provinsi Jawa Barat wacana dipindahkan ke area yang sama di sini. Ya, Bakal tambah ramai dong, ya, Pak. betul. Karena di sini tidak sampai beberapa kilometer itu yang kita lihat sebelah sana itu adalah GBLA. Jadi Gelora Bandung Lautan Api gitu ya, di situ. Oh, itu yang tadi stadion. Ya, stadion sepak Persib. bola Jawa Barat di situ ya. Tadi kita sudah syuting Pak, cuman karena Bandung lagi berkabut ini tidak terlihat jelas. Betul sekali. Nah, terus di belakang sebelah situ itu stasiun Wus ya, stasiun Wus kereta api cepat juga di sini. Kemudian di balik ini sebelah sini ini langsung berhimpitan dengan Sumarekon. Jadi kawasan Sumarekon yang luas sekali gitu ya, dan saya pikir untuk kalau kita lihat kita kawasan Sumarekon itu multi etnik, multi agama juga di sini ya. Sehingga di sini juga akan jadi satu Kolaborasi kayaknya Pak. kolaborasi dan aglomerasi lah di daerah sini begitu ya. Jadi Pak, itu sebenarnya satu kemajuan atau bagaimana? kalau saya menilai ini satu kemajuan gitu ya, karena tidak sampai beberapa kilometer di sini sudah bahkan kereta Udah bisa api ke sana cepat beberapa itu, titik. ya, itu sudah masuk Kabupaten Bandung, bukan Kota Bandung lagi. Jadi Kota Bandung bakal sepi dong Pak, makin kumuh dong. Ya enggak lah, justru malah ketika Dibela sama dia, ada teman-teman. pemindahan, justru ini untuk Kalau dipindahin sepi dong. memindahkan kemacetan, Iya. enggak menyebarkan lah gitu ya, menyebarkan sehingga pusat kegiatan Pemerataan betul, Pak. pusat kegiatan itu tidak hanya terpusat di satu titik begitu ya. Karena Kota Bandung yang sudah segini-gininya, Belanda sendiri merancang hanya untuk maksimal 500.000 warga. Saat ini Kota Bandung sendiri sudah ada 2 juta warga. Wih, berarti Ditambah berapa dengan kali Kabupaten lipat Pak? Bandung sekitarnya itu 10 juta lebih begitu ya. Oke, Nah, teman-teman jadi ini betapa sudah padatnya ya. artinya yang memang Belanda sendiri yang merancang Kota Bandung ini sudah mengatakan bahwa maksimal itu 500.000. Wait. Bapak sebut-sebut Belanda udah 5-4 kali. Padahal Belanda sering dituduh agama penjajah. Saya Kristen Pak Punten. Nah, gimana tuh Pak? Ya kita melihat Yang penjajah itu ternyata bisa memberi ide kepada Indonesia, bahkan membawa satu kemajuan modernisasi lah ya. Jadi sebenarnya kalau kita boleh jujur, benar nggak sih Pak? Analisa saya mengatakan Belanda justru membuat Indonesia semakin modern. betul kita harus jujur mengatakan seperti itu ya. Jadi begini, jadi bahkan ada satu di TikTok dan Jadi nggak ada ini ya, kaitannya dengan agama toh Pak? tidak ada kaitan. Oke, clear. Bapak harus tegaskan itu supaya teman-teman seukwa Bapak itu enggak ngomong asal bunyi. Ya, jadi begini ya. Bahkan kemarin kalau lihat di TikTok, itu Kang Deddy ya, Kang Deddy selaku Oh, sekarang Gubernur baru. Jawa Barat ya, yang Jawa Barat 1. Iya betul. Deddy Itu Mulyadi, betul. menanyakan kepada kepala dinas tata ruang, gitu kan. Bagaimana pendapat Anda ya bahwa tata ruang terbaik untuk Jawa Barat ya ini
itu sudah dilakukan oleh siapa? Maka dijawab Pajajaran, kerajaan Pajajaran. Jadi sudah ada sebuah master plan gitu ya untuk kerajaan Pajajaran ini seperti apa. Nah, terus kemudian yang kedua, ya cuma katanya itu tidak mungkin untuk dilakukan kembali karena sudah berubah ininya gitu dari master plan itu. Nah yang kedua katanya, ada lagi nggak yang terbaik? Ada apa katanya? Yaitu oleh Belanda katanya. Bahwa master plan Jawa Barat itu oleh Belanda. Nah itu bisa nggak diimplementasikan? Bisa katanya. Ada nggak kita punya? Nggak ada. Adanya di mana? Di Leiden. Nah, Oleh karena itu katanya, saya putuskan sekarang, saya memang sudah memutuskan akan memangkas semua biaya-biaya perjalanan ke luar negeri. Saya ini perkecualian ini. oke. Boleh silakan dilihat di YouTube gitu ya, di ininya. Jadi cukup tegas dan keras Jadi dia ya. tegas bahwa oke, kita coba untuk tata Jawa Barat ini gitu ya, kembali silakan ambil itu master plan semua yang Adopnya ada di ambil dari Belanda lagi. Leiden, Nah, ya. teman-teman perhatikan tuh. Jadi jangan suka menuduh tidak berdasar. Ya, betul pernah terjadi penjajahan, tapi betul juga akui mereka membawa dampak membuat Indonesia ini menjadi modern. Salah satunya Jawa Barat dan salah satunya adalah statement yang dikeluarkan oleh Jawa Barat 1 Pak Deddy Mulyadi barusan tentang bagaimana tata ruang. Ya, Jawa ini Barat, bukan tata dengar ya, ruang. perhatikan teman-teman. Tata ruang Jawa Barat secara global nanti akan merata dan lebih terstruktur serta lebih tertib, jadi tidak acak adul. Nah itu ilmunya nggak bisa nggak harus adopt dari Leiden atau Belanda. Ini sama persis ketika Ahok menyelesaikan DKI waktu dia masih DKI 1 menyelesaikan perkara banjir. Nah teman-teman harus tahu itu bagaimana, itu metode yang diambil juga dari Nederland. Nah itu Belanda lagi. Jadi teman-teman tidak boleh tuduh Belanda agama penjajah, penjajahan tidak ada kaitannya dengan agama. Faktanya di balik penjajahan mereka memberikan begitu banyak kemajuan bagi bangsa Indonesia. Setuju Pak? Setuju. Oke. Testimoni terakhir deh atau last apa sih namanya? Testimoni. bukan testimoni sih, apa sih gue bilang? Last statement. Nah, last statement. Apa closing statement, sorry Closing Pak. statement. Kedistrak. Lihat Bapak. Silakan Pak, silakan cepet-cepet Pak. Kita kamera nggak ke sini. Ya, oke. Oke. Jadi gini ya, Penonton diamnya jangan baper. Ya silakan Pak. Closing statementnya. ya, Baik dulu Pak, closing statement saya potong, sorry Pak ya interupsi. Bagi penonton saya dan juga bagi masyarakat ini Bandung lah. sebagai Bagi Bapak lagi. informasi lah, Mas. gitu Silakan, ya. silakan. Jadi jangan melihat ini satu hal yang negatif begitu ya. Memang betul pasti sebuah pembangunan itu ada dampak negatif dan positif. Demikian juga sebuah keputusan baik pemerintahan baik politis begitu ya seandainya itu. Nah oleh karena itu kita melihat ini ke depan gitu ya, dan bagaimana cara menanggulangi ini gitu ya. Kemudian di dalam pembangunan juga jelas ya ada utang barangkali tadi, Yes, tapi juga setuju, ada Pak. multiplier effect dari utang. Nah, itulah yang juga harus Multiplier effect, teman-teman Ya. perhatikan garis bawah itu, note ya. multiplier effect ekonomi yang harus dihitung juga gitu ya. Jadi apakah ini sebanding tidak dengan dampak yang akan dihasilkan secara ekonomis gitu. Kalau tadi kita lihat secara sosial, budaya, keagamaan jelas pasti positif. Gitu. Yes, saya setuju Pak. Saya setuju, saya sebagai non muslim sangat setuju ini berdampak positif bagi masyarakat luas, bukan cuma Jawa Barat loh Pak. Iya. Saya dari Pulau Kalimantan Wah. bisa sampai ada di Jawa Barat Iya. itu juga karena untuk kunjungan yang kedua kali karena saya mengagumi. Ini salah satu gedung ibadah yang saya kagumi. Oke, jadi closing statement Bapak, mari kita melihat Ya positifnya dan bagaimana dampak negatif ini bisa ditanggulangi ke depannya gitu ya. Oke, I see. Jadi ini membawa keberuntungan sebenarnya bagi masyarakat sekitar Pak ya. Betul. Apalagi sekali. barusan saya dengar bakal mau Ramadan, ada 50 UMKM ambil bagian bikin bazar di sini. Nah, itu berarti ekonomi mereka benar-benar ini ya Pak ya. Ada ini satu cash flow yang sehat. Ya, puji Tuhan. Thank you teman-teman. Thank you Pak wawancaranya pagi ini. Ya, Semoga barokah dunia akhirat. Amin ya. Oke. Amin. Thank you Pak. Sama-sama. Ya teman-teman, saya Lina Wijaya dari Bandung, dari Masjid Al Jabar. Hari ini kita bersyukur ya. Berapa 1 jam ya gue udah live ya. 1 jam live. Iya, 1 jaman lah. Kita undang Bapak ini sarapan yuk teman-teman. Sebagai ucapan terima kasih Pak, izin mengajak sarapan, bersediakah? Bersedia. Oh, oke bersedia. Sedia. Gratis dong makan, gimana nggak bersedia Pak ya. Sorry teman-teman ya. Nah kita jalan ke bawah. Ada yang mau pakai? Ya, Masukin aja, Mas. udah gue simpan ya.
Kita sambil keluar teman-teman. Teman-teman bentar ya, saya siap-siap dulu, kita sambil keluar. Nah sebelum saya akhiri, kita akan berjalan sambil keluar. Bagaikan langit. Bisa. Alina. Nih, masih ada nggak yang teriak-teriak utang-utang? Masih. Pagi Bu Lina, pagi. Ya, nih teman-teman saya melipir ke bawah. Nah, di sini tidak diizinkan menggunakan alas kaki. Tadi ada batas suci. Jadi silahkan kamu bawa sendiri sepatu sendalmu, tenteng kemana-mana bawa plastik seperti ini, atau kamu titipkan tadi seperti saya di sana. Bayar Mbak, enggak bayar, tapi berikanlah infak terbaik. Lagi pula kamu udah pakai fasilitas umum, nggak mau kasih uang tuh gimana ceritanya? Hah, manusia tidak bertanggung jawab, manusia. Nah ini teman-teman. Ya Allah, ada masjid yang belum lunas dan ada potensi kena bunga dan riba. Kok ini ngapa sih? Iseng banget itu loh komentarnya tuh loh. Kamu ini ya. Kurang. Udah lah, terserah kau lah. Terserah kau IKN. Kau lah yang punya negara nih. Kau lah ngomong semau-maumu. Kau lah yang bayar utang. Kau lah yang rugi. Seolah kau yang paling dirugikan. Nah, kau kalau kena sirait, dimarahin sirait kau. Betul lah, kena peti, kena tuh mataharinya tak malu-malu muncul teman-teman, tuh mataharinya malu-malu muncul ya, karena Bandung lagi mendung-mendung ya. Bandung mendung loh teman-teman, tapi hatiku enggak sih. Buktinya aku mau layani kalian nih, bela-belain live nih, walaupun suara itu udah 30%. Sekarang ayo kita hitung yuk pohon kurmanya ya, kita kasih tahu jawaban yang benar. Nih, kita buktikan jawaban yang benar ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Ada satu. Bentar, saya turun. Nih, mereka tuh lagi bersihin air kan, tadi malam hujan. Tapi katanya jam 8 mau masuk lihat ke dalam, gak jadilah. Ntar masuk, kan sekarang baru jam 7. Waktu sejam. Udah 7:30 sih, setengah jam lagi. Maksudnya kita tungguin aja tuh. Kita 7.12 ini. Baru 7:12 berarti kecepatan jam tangan gak? Nah ini teman-teman kita hitung ya kunci jawabannya tadi yang benar ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia dikali 2 tuh. Belakangnya sama juga. Nih ya. Jadi kan dia dikali 2 nih, berarti ini 10 toh. Teman-teman bisa lihat ke seberang sana. Itu jumlahnya sama. 1, 2, 3, 4, 5 dikali 2 di double. Ya 10 di sono. Saya kasih pembuktian ya. 10 di sisi sini. Nah, jadi tadi akun Abangda dan akun Erna yang jawab benar, silakan hubungin DM aja. Ntar kita kirim, mataharinya malu-malu muncul. Atau habis sarapan mau balik sini. Ya ntar kesini lagi. Ini Aku penasaran dalamnya loh. Soalnya aku udah 2 kali kesini belum ke dalam. Sedangkan Bapak itu bilang ini mewakili 26 kabupaten. Artinya ada lurik atau batik-batik atau corak, lebih tepatnya corak. Ada 26 corak Jawa Barat. Itu terkumpul di dalam Masjid Al Jabar. Nah, ini kita harus lihat teman-teman seberapa indahnya. Nih Bapak ini kalau udah jalan cepat. Bapak narasumber ini ya, karena kita mau ajak dia makan di jalan cepat teman-teman. Padahal aku mau tanya siapa yang mau naik ke sini lagi nanti. Kita harus ngambil sepatu. Sepatu kita di sebelah sono. Nah ada 2 tempat penitipan teman-teman, kanan dan kiri. Kita tadi di sono titipnya. Kalau di Singapura burung gagak, kalau di sini namanya burung emprit, burung kecil-kecil noh. Orang bilang ini burung gereja. Ya emang betul, burung gereja, burung emprit. Sekarang jadi burung masjid ya. Dan sekarang jadi burung masjid. Itulah makanya kalian suka menamai burung pun ada tempat ibadahnya. Aku mah cakep kan tuh, cakep loh teman-teman. Ayolah, kalau malam ini lebih cakep karena pantulan lampu itu udah diatur sedemikian rupa. Boleh deh teman-teman cari sendiri. Sayangnya tower ini tidak berfungsi apa-apa, hanya untuk lampu. Gak bisa dinaikin ya? Nggak bisa. Ya untuk teknisi lah. Nggak harusnya kan dia misalnya jadi perpustakaan kayak apa kayak gitu, gede itu kan. Iya. Atau ruang apa kayak gitu. Karena setahu saya di Pontianak itu ada masjid
yang namanya Mujahidin. Itu adalah masjid dengan kubah perunggu terbesar Asia, diresmikan oleh Bapak Jokowi juga tahun berapa saya lupa, kalau nggak 2013 2014 deng. Nah dia punya tower seperti ini cuma satu, tapi itu dijadikan perpustakaan teman-teman, jadi keren gitu loh. Saya nggak tahu ini kenapa ada 4 tapi nggak berfungsi, hanya untuk simpen lampu katanya tuh. Harusnya bisa multifungsi tower tuh. Iya dong, harusnya bisa dipakai dong. Karena kan dia coba, lu lihatlah itu kan ruangan tuh gede loh. Iyalah. Tempat wudhu wanita, woman ablution. Duh. Nggak tahu gua, pakai infak ya. Kita naruh lagi lah sini. Kita mau keluar. Iya betul Pak Rob, betul. Orang sebutnya ini Masjid RK, Masjid Ridwan Kamil. Padahal ini bukan Masjid Ridwan Kamil, namanya Masjid Al-Jabar. Yang memprakarsai betul Pak Ridwan Kamil, tapi yang bikin bukan Pak Ridwan Kamil. Yang meresmikan betul Pak Ridwan Kamil, tapi yang bayar bukan uang Pak Ridwan Kamil. Jadi jangan bilang Masjid Ridwan Kamil, ini Masjid Al-Jabar, ini milik rakyat Indonesia karena dibayar menggunakan uang rakyat Indonesia, terutama masyarakat Jawa Barat. Oke? Keren ya bapak-bapak, jangan nggak sini lah. Di Bandung. Ya, shalom. Oke, siap Doraemon, besok saya ajak. Hari ini juga saya ajak. Hari ini juga kalau mau saya ajak. Ya. Karena kita mau lanjut trip nih. Thank you. So, Di sana. ya udah. Pakai di luar kata suci. Nggak boleh pakai di sini. Harus. Ya udahlah, aku pakai mukaku aja lah. Ini sudah dapat. Kenapa? Enggak, sama TikTok. Ini sih kamera. Kalian mau tahu saya kan? Nah, oke, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Jawa Barat, selamat pagi Bandung. Ya teman-teman, gimana? Mata saya tuh makin sipit tuh dalam beberapa hari ini karena tidak cukup tidur. Banyak yang harus saya kerjakan. Di lapangan saya sampai malam. Nah, pagi-pagi saya sudah melipir ke sini. Teman-teman belakang saya tuh keren kan? Ayo dong ke sini, ayo dong. Ntar dulu sebentar. Sana nggak jalan. Semoga sehat. Nah, itu bunyi kereta teman-teman nggak tahu nggak? Makanya di sini dekat stasiun Wus. Wus itu kereta cepat yang setengah jam Jakarta Bandung nyampe. Oh. Ada yang bilang rindu lama ngeliat. Astagfirullahaladzim. Semoga sehat selalu. Thank you untuk doa-doanya teman-teman. Ya Tuhan memberkati, mengasihi kita. Jadilah orang baik. Pak hatur nuhun ya Pak ya. Saya bisa loh kalau cuma sekedar hatur nuhun. Apalagi. Kalau cuma sekedar hatur nuhun, apalagi sih yang gampang-gampang. Selamat pagi apa? Selamat pagi apa sih? Wilujeng enjing. Wilujeng enjing. Terus apa lagi ya? Ayak naon, saya masih bisa. Yang lain-lain sorry lah ya. Lu juga main ke tempat gua, lu belum tentu bisa bahasa gua, lu jangan sembarangan. Lu belum tentu bisa bahasa Kalimantan. Lu belum tentu bisa bahasa Jawa. Lu belum tentu bisa bahasa Inggris negara gua. Negara gua. Please don't. Teman-teman jangan ada di belakang saya lah, nanti kalian kesut gantengnya. Hayo. Tuh. Come to me. Nah, keren kan? Ini dipakai ke sini nggak masalah teman-teman. Lalu kenapa harus diludahi, harus diinjak, harus dibakar? Kenapa hatimu begitu penuh kebencian? Hai Juma, hai API. Mau dipakai bagus kok, bahan premium mahal kok. Dan itu uang, kamu tau nggak? Banyak orang miskin nggak makan. Lu bakar-bakar baju yang gua beli satunya 150.000, 4 biji 600.000, lu dosa lu.
Don't walk bisa bed. Jangan jalan di belakangku. Aku lagi syuting. Kamera depan gua, jadi lu jangan di belakang gua. Malina, mana kacamatanya? Aduh, kacamata pun ditanya. Dari kemarin kita belum ada posting apa-apa hasil dari Al Zaitun, hasil dari Garut, semua belum kita posting teman-teman nanti ya. Nah, di sini ada jasa foto, teman-teman. Biasalah. Jasa foto, kita tanyanya jasa foto berapa mahal sih? Bagaikan langit. Mak, kenapa harus pakai masker? Kamu dengar nggak suaraku ini? Bang, jasa foto emang berapa sih? Nanya doang ya, nanya dulu. Kirim handphone contoh boleh nggak? Teman-teman like this. Jadi teman-teman kalau kesini jangan lupa nih bantu dukung UMKM yang bikin jasa foto ini sama. Saya waktu 10.000 berapa kali kirim? Satu doang. 10 saya bantu promosikan ya di channel saya. 10.000 itu satu kali take foto dikirim ke HP teman-teman. Nah seperti itu. Jadi bisa simpan, bisa posting langsung. Boleh tanya nggak, satu orang bisa dapat berapa konsumen? Berapa bang? Hah? Nggak tentu, minimal. Hari biasa gini paling 10 orang. 10 orang berarti 100.000 dong, lumayan lah. Dari satu orang paling 2 atau 3 ekor. Ya 330.000, 300.000 dong. Belum tentu sih. Kadang dapat Oke, yang paling rendah berapa? 30.000. 30.000. Oke teman-teman, paling rendah tuh 30.000, itu kita bicara paling rendah. Tapi ini kan udah mau masuk Ramadan ya, pasti banyak dong. Insya Allah, mudah-mudahan. Betul nggak? Ya, ya. Teman-teman, sebentar saya balik kamera ya. Sebentar teman-teman, sekali lagi saya kasih tahu. Tadi kita sudah bahas ketika ini diperkatakan utang, pada faktanya tidak juga utang-utang amat. Karena akhirnya dia bisa membantu masyarakat sekitar. Ya betul, setuju ya? Tadinya kan nggak ada kerjaan begini-begini kan, sekarang ada nih teman-teman. Please, jangan memandang rendah situs-situs agama seperti ini yang dibuat oleh pemerintah hanya karena kamu tidak setuju dengan cara pembuatan atau cara pengerjaannya ya. Dan bagaimanapun ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar, setidaknya mereka ada kegiatan khusus. Yang punya hobi fotografer jadi tersalurkan nggak? Nah itu dia teman-teman ya, pujian. Thank you ya, saya izin pamit ya. Lu mau foto nggak? Oh enggak, thank you ya. Nanti kita mau balik lagi soalnya. Nah teman-teman, begitulah sepintas. Ini memang mau cari sarapan di mana? Tetap kita ikutin warga lokal aja. Warlock. Nah matahari udah mulai muncul teman-teman. Kita jam 11 lo balik lo. Ini jam berapa? Jam setengah 8. Kita bisa pause dulu atau kena pas ke dalam, entah mau live atau ntar direkam aja. Direkam aja lah. Ya, Direkam. konten aja Nah, lah kalau ya. gitu berarti lu aja sama dia. Iya. Teman-teman, saya izin pamit ya. Izin pamit, saya dari Bandung, dari tepatnya Masjid Al Jabar. Izin pamit, terima kasih yang sudah tap layar, yang sudah share live. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih sekali lagi, nanti saya live khusus untuk Anda bertanya, saya menjawab. Dina Wijaya di sini pamit, undur diri. Selamat bekerja, selamat melanjutkan aktivitas. Yesus Kristus sumber segala kehidupan, kebajikan dan kebenaran, menyertai, memberkati dan menjadikan berhasil berlipat-lipat kali ganda segala sesuatu yang kita lakukan. Amin, 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 amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.